dia anak ini Gen Z, literally. Muncrat nggak gue? Secara simboliknya, Topsis, tongkrongan eksis. Iya lagi. nih dilihat ya. Ini kan tua ya. Kayak bapak, bukan kakek-kakek, tapi dia yang sudah banyak pengalaman asam garam kehidupan. Jadi dan dia fokusnya adalah tentang bijak. Jadi bukan tentang baik dan benar. Kayak bijak berarti. Bukan itu, tapi prosesnya. Nanti Mas Kevin akan ke arah sana. Tapi sebelum itu harus mengalami pergolakan hidup yang tidak mudah. Dari asam garam itu ya? Iya. Udah mulai tenggelam kan lu di asam garam. Iya, apalagi 30 something menuju 40. Iya, itu benar. lagi di putar Bukan asam garam lagi, asam Jawa. Gua tebak batu. Ini gambar apa Mbak? Sorry Mbak, ini orang Ini tua. iya, ini tuh kayak Ini kamera Mbak, kakek-kakek. liatin kamera Mbak. Iya. Ini ke kakek-kakek yang dia bawa sebuah apa dibilang kayak Pedang. Bukan pedang. sesuatu lah, dia bawa sesuatu, bawa kemampuannya. Nah ini dia lebih ke ranah mengalami dulu baru bisa mengatakan sesuatu. Karena nantinya Mas Kevin mungkin bisa dijadikan orang yang dituakan gitu, orang yang akan dipercaya. Tapi sebelum itu pengalaman hidupnya, pengalaman hidupnya. Jadi kalau sekarang Mas Kevin mungkin tidak menyenangkan hidupnya, pahami bahwa ini adalah perjalanan menuju nantinya Mas Kevin jadi seorang emperor. Iya betul. Sabar lu nanti bakalan jadi ketua RW. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, bapak dua. Bisa jadi. Kan artinya banyak interpretasinya Iya, bisa. siapa tahu. Orang yang dituakan gitu kan. RW di Amerika kan bisa juga. Di Amerika lagi. Jangan lupa sama gue lo kalau ke Amerika lo. Iya itu. Jadi lebih ke emperor tuh secara garis besarnya itu ya. Karena memang orang yang life path-nya 4. Levelnya 4. Iya, ini iya 4. Romawi. Kan kalau jadi ini totalnya kalau dalam perhitungan life path itu di angkanya ditotalin dulu untuk gampangnya gitu ya secara ya. Yang tadi Jadi tanggal totalnya lahir, adalah bulan. 13. Totalnya 13. Nah, 13 ini 1 ditambah 3 jadi 4. 4. ini adalah emperor. Tapi kalau secara elemennya, angka 13 ini, Mas Kevin ini punya karmic numbers. Karmic numbers itu lebih ke kebangkitan dalam dirinya. Jadi emang harus dijatuhin sejatuh-jatuhnya baru bisa naik. Habis dijatuh-jatuhin Nah. bonyok. Tujuannya harus ada bounce back itu sampai emang harus sampai down gitu ya. baru dia Down baru. dulu. Nah, power besarnya baru setelah Ketika dijatuhin itu. pegas naik. Dan yang jatuhin itu bukan siapapun, tapi emang semesta emang sudah waktunya untuk jatuh. Wah, merinding Bang. Udah kenapa? Ada Ini sesuatu benar yang kok, rasa. ini benar ya? Ini bener. Oh, bener. Kenapa? Kirain Ini aja gue. mistisnya keluar ya? Bukan karena lapar. Bukan masalah. Harusnya. Oh, Mbak, sorry Mbak. Jadi si Kevin ini berarti ada dilihat dari Emperor itu ada potensi yang bisa keluar, tapi harus Harus ada ada ini dulu. Iya. pergolakan diri yang Iya. jatuh dulu. Mungkin tadi mencari jati diri. Begitu udah jatuh, udah membelang ke bawah, baru lu bisa naik Iya. tinggi karena pantulannya sampai dalam dulu. Pantulan di Betul. dalam. Ini sekarang lu kayaknya lagi mantul deh. Enggak lagi di bawah. Kalau mantul nyangkut. Apalagi ada angka master number-nya 22 di angka lahir. Oh, master master number. Master number angka kembar itu, gitu. iya, master number berarti beban energinya untuk belajar dalam kehidupannya lebih berat. Makanya jadi lucu. Orang biasanya kalau lucu kan stres Iya, biasanya. bisa. Kalau yang paling lucu di tongkrongan itu paling banyak masalah. Iya, betul. Apakah betul? Iya lagi. Ya itu dia. Tapi dijadikan oh iya memang jalan hidupnya ke situ dan jadi tidak membenci kehidupan, tapi malah oh apalagi yang harus dipelajari, apalagi yang harus dibenerin, apa yang perlu dimaafkan mungkin masa lalunya atau dari lingkungan. Apa lu punya ini nggak? Coba dulu masa lalu ada apa? Coba lu maafin dulu. Kayaknya dia nggak akan bilang juga di sini ya. Oh, kamera mau ada kamera. Enggak usah. Mama, papa. Mama, papa maafin saya. Dia nyesel kayaknya lahir. Enggak. Oh, jadi bisa ketahuan dari tanggal itu. Sorry Mbak, itu kan ada hitung-hitungan ya Mbak? Ya. Karmik number. Mbak boleh, maksudnya kok kenapa mesti ada 10? Tadi Ini itu kan 10 kan itu dari 16 sini. kan karena 8 tambah 8 16. Ya, 1 tambah 9 kan 10, Oh, jadi gitu. 26 totalnya nanti. Jadi sebenarnya kalau penjumlahan ini ada versi Chaldean sama versi Pythagoras. Kembali lagi pilihannya emang lebih stuck yang mana. Ujungnya kalau untuk life rate
biasanya sama, tapi yang membedakan elemen ininya aja. 13. Tapi kan kalau menurut mitosnya nih katanya 13 itu kan angka sial ya. Itu kan apa hidup versi- saya sial terus tuh? Enggak. Nah, itu dia versi Chinese biasanya Oh, yang Chinese. 13 ya. Tapi kalau misalnya jadi gini, ketika Mas tadi bilang itu kan angka sial. Kenapa sial? Karena banyak hal yang harus dia pelajari, diulang dipelajari dan itu adalah pembentukan menjadi seorang emperor tadi. Itu di situ Itu kok terbentuk penerjemahannya gitu. Penerjemahannya gitu. Kalau memang dibilang angka, dibilang keramat, ya bisa jadi keramat karena kedepannya nanti kan akan jadi sebuah orang ya, menjadi orang yang akan jadi ketua misalnya yang akan di reverse pendapatnya. Makanya harus banyak asam garam tadi, garam, ya. tidak menyenangkan hidupnya, sedih, kekurangan, gitu. Iya, Cocok nggak aja apa-apa jadi lagi. beranak. Iya nggak apa-apa lagi. Kan gue yang hidupnya lagi berat. Iya nggak apa-apa lagi. Enggak, maksudnya kan ujungnya kan lu happy ending. Iya. Ujungnya, nah akan ke situ ya. Iya, Nah, semesta pun mendukung. dan iya, mencapai. tinggal nanti bagaimana di perjalanannya mencoba untuk bisa. ini harus Struggle ya. ketemu sama siapa nih Oh, untuk ada. membenahi Iya. itu. Makanya buat kenapa? ininya, Mbak, ya? Iya, Kan makanya ketemu, datang kayak misalnya ke psikolog kah atau mungkin ke psikiater atau mungkin ke coach untuk jadi teman diskusinya. Karena kalau sendirian itu akan dipastikan ya burnout. Benar tuh gimana, Mbak? Ya pusing dengan sendirinya. Iya, kayak kan misalnya gue akan ketemunya lu nih, pasti Iya. lu ngarahin bukan adu nasib. Gue ketemu lu jadinya adu nasib. orang kayak lu mah mending gitu. Iya, mendingan lu Pin kayak tadi, ya, lagi berat nih, iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Kalau ngomong kan bisa diarahin, Iya. sama Mbak Diana bisa diarahin. Betul. Oh, Makanya gitu. ada profesi ini, professional self discovery and recovery coach. Sebenarnya cocok. karena dulu juga aku gitu. Oke, Mbak. Aku ngerasa dulu hidupku kok sosial mulu ya. Kenapa Gitu. orang hidupnya menyenangkan? Iya, Kok iya, aku bener. aku Karena saya berat suka banget. gitu. Iya, Saya suka karena gitu. ternyata ya by design aku tanggal lahirnya soalnya life path-nya 8. 8, Mbak. 8 itu musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Oh, gitu. Ego diri sendiri. Jadi mau menyalahkan Tuhan, mau menyalahkan siapapun, sebenarnya yang paling menjadi Diri sendiri. ego besarnya adalah diri sendiri, dan itu yang harus dipelajari untuk ditaklukkan. Makanya kenapa kenal sama diri sendiri. Makanya si self discovery dan recovery coach yang aku lakukan itu POV-nya adalah aku juga dulu pelaku hal yang sama. Iya, Aku juga mencari, aku juga memulihkan luka batin. Makanya kenapa aku lebih sukanya caranya tuh egaliter. Kita teman setara. Aku juga saling belajar, kan aku juga belum tentu benar. So. Oh, karena Mbak dulu pernah merasakan juga, makanya Mbak tahu. Kan mengalami pokoknya stres juga. gini ya sama. Iya, Dulu sama aku dulu. juga. Aku dulu pernah ngerasain. Selain emperor itu saya jadi apa lagi tuh Mbak? Nggak ada lagi ya? Enggak, Ada banyak, tapi Oh, kan di sini khususnya untuk live aja. Untuk Kalau live misalnya aja. lebih detail, kayaknya sesi personal. Sesi personal ya. aja ya. Iya, Kalau Mbak Diana bayar, kalau mau tuh jual semuanya. Iya. Itu semuanya di sini. mumpung dasar. Pakai tekor kan gue. Dia sekolah ada sekolahnya. Iya betul, mahal ya. Mahal lagi. Enggak bisa. Nah sekarang Gio nih, coba kalau Nah, Gio kalau nih. saya Mbak, saya juga Oke. mau deh Mbak kalau dilihat Lu numerologinya. tanggal berapa ya? lihat Mbak. Lahir lu? Tanggal lahir Mbak. Tanggalnya ya? 28 Oktober 89. Wah, pas Sumpah Pemuda dong. Sumpah, makanya saya lahir disumpahin kan. Sumpah yang jadi sukses kan nggak apa-apa. Amin ya Allah. Tapi sebelum jadi sukses kan sial dulu biasanya. Nah tuh. Ingat Pasti ada apa? Udah dinaikin turunin lagi. Iya, gua ada bahasa Belanda gitu kan. Hidup tuh kan seperti roda Mbak. Oh iya. Mbak tahu, tapi sebelumnya Mbak, kalau angka 8 kan itu biasanya angka yang nggak putus tuh. Jadi Iya. katanya rezeki. Itu sebegitu. Itu benar nggak? Saya ini balik dulu di lagi luar, ke intermezzo, kepercayaan aja sih. Hmm. Karena pada akhirnya setiap angka pasti ada maknanya tersendiri, plus minus. gitu. Kalau ada yang bilang ya angkanya betul rezekinya tidak terputus, sebelum menjadi tidak terputus kan ada yang harus dipelajari. Tetap aja belajar. Nggak ada yang spesial yang itu terbebas dari. Nah, kalau gini Iya. deh saya pertanyaan deh. Kalau ini sebelum saya Lanjut ya. Boleh. lihat live Boleh sambil saya minum nggak? Boleh Mbak, Boleh, haus ya, boleh. Mbak. Kakak Nyonggi. Lu nyedot energi lu. Banyak udah haus. Mbak sama gue takutin baju ngompol. Enggak. Seorang mau ngomong udah jadi. Sorry. Lu kan tadi bilang 8 karena angka lu 28 ya. Iya. 8-nya ada ngalir terus gitu. Ah. Berarti kalau gua kan 2 kayak bebek dipotong. Jadi kayak Kiprana Selamat ya. Bebek selamat. Iya. Kiprana selamat. Mulai lucu nih. Baru setengah jam udah lucu. Nah, tadi saya pertanyaan gini Mbak, ini di luar sebelum saya ngebahas live at tanggal lahir. Nah, kayak misalkan nih kalau kata Mbak bilang kan itu semua sebenarnya udah ditakdirkan. Nah, kalau kayak Rapatar, anak-anak artis yang memang beruntung, dia kan lahir Udah kaya. nggak gitu. milih juga Iya, kan, nggak milih, maksudnya nggak milih bener-bener, jadi iya, anak iya. artis, anaknya Atta Halilintar atau Raffi Iya, Ahmad bisa gitu. ya. Kayak Rapatar gitu itu si Rayanza, Cipung itu
Apakah dia baik semua gitu? Dia berarti Tanggalnya gitu ya? Iya, Nggak maksudnya ngalamin ini dong. Turunan kayak saya yang tadi sebelah. kalau kata Mbak kan Diasinin agak- dulu. Aduh, Kayak ikan gabus. Diasinin dijemur lagi. Kering dong. dia nasi kayak sambal enak. Iya. bener. Ya Nah, itu lapar kalau- ya. Iya, bener. Nggak maksudnya Nah, itu kalau itu- kayak anak artis gitu-gitu berarti dia beruntungnya nggak usah ngeliat lepet Iya dong. gini-ginian lagi dong. Kata siapa? Tetap aja. Kan kalau beruntungnya dalam segi apa? Paling kelihatan dari ekonomi. Apakah psikisnya baik-baik saja? Belum tentu. dari percintaan bisa aja. Karena gini, seringkali anak yang orang tuanya sangat dominan atau sangat bagus secara finansial, dominasi untuk mengambil keputusannya lebih besar. Dan anaknya nggak boleh milih. Oh, udah ditentuin. Iya, kita siang-siang main, dia harus ikut syuting, terus dia harus nungguin. Itu kan membosankan, dan itu ngaruh psikologisnya loh. Bang Ota iyanya paling kencang. Ya, kayak Iya, betul kan? gitu kan. Orang tuanya kan bagus dalam hal finansial, tapi anaknya nggak boleh ngapa-ngapain, stres loh. Banyak klienku dan anak orang kaya, anak perusahaan, bapaknya pemilik perusahaan banyak hal, tapi dia skizo. Karena dari dulu, iya skizofrenia. Itu apa? Gua nggak tahu. Ilusi, banyak ilusi di kepalanya. Pada akhirnya jadi psycho. Oh iya. Iya. Ngeri Jadi banget. ini ya. Karena ya itu dia stres di Stres. dalamnya karena nggak Bagian. boleh, iya nggak boleh misalnya mengambil keputusan sendiri hidupnya terkukung dan semua yang kata orang tuanya yang terbaik, tapi dia tidak suka. Kita mungkin tidak begitu Seberuntung. bagus secara ekonominya, tapi kita punya free will untuk bilang tidak, dan mereka belum tentu. Oke, mereka Karena tuh aku juga dulu dibilang enak banget hidupnya naik turun keluar mobil gitu misalnya kalau Iya, sekolah ya. Gitu, Iya, gitu. Tapi apakah orang pernah tahu aku di sekolah di rumah aku digebukin? Nggak ada yang pernah tahu. Karena orang selalu lihatnya hanya dari ekonominya aja. Aku depresi dari umur 10 tahun. Ketika umur 10 tahun, setiap orang bilang enak banget hidupku, bajunya bagus, apa segala macam. Tapi aku depresi. Dan semua itu tidak akan pernah bisa dilihat kalau tolak ukurnya hanya ekonomi. berarti don't judge a book from a cover. Wah. By itself. Baik, siapa cakep. Artinya apa? Artinya apa itu? Jangan beli buku di Kuitang. Masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Ya gitu. Soalnya kan banyak banget orang, oh enak banget ini, apakah ada pengecualian? Tidak akan pernah. Tuhan tidak adil itu. Tuhan nggak sepilih kasih kita loh. Itu Dan semesta juga tidak seperti itu. Sistem kerjanya. Ya kan ada orang yang kita nggak tahu. orang Iya. berpendapat, wah dia mah enak, anak artis, Iya, udah beruntung. iya. Ternyata nggak juga ya, Mbak. Betul. Ada sisi-sisi atau waktu-waktu yang dia terkukung juga. Iya, plus minus. Sebenarnya mau ngeluarin pendapat tapi nggak bisa, jadi Iya. akhirnya jadinya depresi ya. Ada banyak sih, ya makanya kalau kita lihatnya tolak ukur enak hanya dari ekonomi ya tidak akan pernah bisa sama. Versinya mereka enak itu bebas, kayak kita main waktu tidur mau Betul. ngapain. Dia yang gak enak dikit-dikit les harus kesini ke situ, sini ke situ. Nggak boleh, harus ngejaga. Tight Gitu. jadwalnya. Cobain aja kalau berani. Wah, Mau lu cobain jadi rapatar? mau deh. Sehari doang. Karena gue Lagi iya, lagi drop secara nggak apa-apa deh. Iya. Gitu. Tapi kalau 10 tahun, sebulan deh. kalau 10 tahun, Bisa jadi pegel juga. iya. Stres ya. Terus Oke, Gitu. siap, Mbak. Oke, itu intermezzo. Nah, sekarang kita lanjut. ngebacain live. Sekarang punya lu nih. Iya, Ah, tanggal ah. 28 Oktober 1989. Mbak Diana ngeliat seperti apa? Kalau di secara life path-nya, total life path-nya itu kan angkanya 2. Jadi ini kalau dari tarotnya tuh high priestess. Oke. Wah, artinya apa tuh? Fight Prestige. High priestess. Sorry. High. High tuh high. High. Jadi kalau ini kan High priestess. gambar tarotnya agak lebih modern ya. Kalau yang versi lama, Mana-mana. Kamera nih. Ini, Oh, iya. Mbak, sini, Mbak. Ini. Sambil jelasin. Mbak. Tuh. dibilangnya kalau tadi Mas Kevin itu kan tadi simbolnya gambarnya Orang tua. kakek-kakek, Iya. tapi cowok kan. Nah Iya. ini perempuan, jadi hatinya lebih sensitif. Baperan lu. Iya, bisa Iya, jadi. bener, Iya. bener. Dan biasanya orang yang life path-nya 2 itu agak kalau sakit hati agak sulit gitu. Jadi Oh, dendam lama dihilangkannya. Gitu ya. Iya. Apakah iya? Maksudnya masih keinget terus gitu. Ya, ingat sih. Iya. Ya masa Udah deh, nggak ingat adil lah, lagi deh, ingat gitu Iya. ya. Jadi Tapi sulit- saya sulit. maafkan kok, Iya. salah kok. Cukup tahu lah gua gitu. Di lain di bibir, lain di hati. Nggak apa-apa. Lain juga yang di hati. Nggak apa-apa. Iya, Mbak. Itu dia. Nggak bisa bohong, udah tahu. Iya, Bang. bener-bener. Udah Tapi tahu. pada akhirnya itu kan pembelajaran. Kalau kita terus-terusan, kan ini bukan tentang baik atau benar, Oke. tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan hal itu. Hmm. Kan nggak apa-apa, lebih baik diakui daripada tidak diakui. Oh enggak, gue kok udah maafin. Oh enggak kok, gue udah memaafkan. Tapi kan kita tahu kita berbohong. Benar. Iya. Dan badan nggak akan menerima hal itu.
Orang ya bodo amat bener atau tidak, tapi diri sendiri PR-nya. Nah, self discovery adalah ketika kamu berbohong ke orang lain, tugasku adalah memastikan kamu tidak berbohong ke dirimu sendiri. Oke. Nah, itu dia mungkin salah satu orang juga banyak yang ngeliat tuh teman-teman gitu, lu orangnya gak enakan ya, jadi saya tuh orangnya gak enakan. Ya gitu gitu, lu pasti maafin orang lah gitu, bisa dimanfaatin gitu Mbak. Itu Beda lagi. agak judgement Judgement. saya, tapi lebih ke gak enakan karena tahu tidak suka keributan, tidak jadi suka ya udahlah, konflik. gua ikutin aja lah gitu ya. Karena lebih mencari aman, karena ya tahu daripada nanti ada hal yang lebih didahulukan. Iya. Tapi kalau secara numerologinya biasanya high Pisces nih memang sensitif dan kalau sudah dia punya kalau udah dianggap benar dia akan memegang itu dengan benar. Tapi belum tentu benar pun susah dinegonya susah. Makanya pelan-pelan sekali dengan dengan lebih ke emosional pendekatan. Karena emang terkesannya ya balik lagi ya, mendendam itu bukan buruk ya, tapi bagaimana kita tidak bisa mengenali pola untuk bisa melepaskan hal dari megang kuat untuk agak sedikit pelan akhirnya baru bisa melepas. Sok maafin gue sampai keluar sawit. Kita mau tahu kita mau ngomongin enggak ini pelet gitu. Nah, karena dua ini seringkali memang lumayan sensitifnya tadi itu karena hal yang sangat dianggap benar dan salah itu kayak hitam dan putih. Padahal dunia ini kan tidak semuanya dua warna itu. Ada yang hitam, ada terlalu terang, ada yang putih tapi agak kecoklatan semuanya. Makanya harus lebih fleksibel. Soalnya rata-rata dua ini agak sulit untuk fleksibel. Gitu ya. Apakah iya? Iya sih. Gimana tuh kurang fleksibelnya gimana? Dalam hal apa? Kurang fleksibel. Kurang fleksibel dalam hal apa ya? Jadi saya kalau pertemanan sih saya fleksibel aja ya. Mungkin kalau pertemanan, kalau sisi. Tapi kalau prinsip ya kalau saya udah punya yang satu saya pegangan bisa itu saya pegang. Yes, saya nggak yang pindah-pindah biasanya kalau itu nggak bisa. Di jam kerja kali ini Mbak. Dia kadang-kadang kan jam kerja kita jam 9 datang jam 4. Orang mau pulang dia baru datang gitu. Itu namanya ngaco. Bukan fleksibel ya. Bukan. itu seenak udel dong. Iya, saya Aku juga merasa dulunya ini buat apa sih nanti ke depannya gitu. Ternyata aku hadir di sini ya untuk hari ini atau kadang untuk ke klienku yang Kak terima kasih karena udah segala macam, karena dulunya aku juga kayak sampah yang gak ada gunanya. Ngerasanya begitu. Iya. Capek banget. Aku berapa kali mau selesai juga. Iya, karena saking capek dengan hidup. Akhirnya Mbak bisa bangkit triggernya? Entah ya. Tapi ya itu memang mungkin sudah waktunya. Yang tadi semesta Mbak. Iya, semestanya mendukung itu. Karena aku ketemu. Jadi ini cerita sedikit. Aku dulu mau selesai. Di detik aku mau selesai, aku ditarik sama laki-laki yang nolongin aku di gunung. Ya Allah, sampai ke gunung. Dan itu jadi suamiku. Ya Allah, tuh kan. Ketemu di selamatin di situ. Iya, orang mau bunuh diri malah ketemu dia dong. Ya Allah, benar. Gitu. Keren banget, Mbak. Nggak keren lah. Tapi semesta maksudnya mau pakai bahasa itu. Ada momen itu. Makanya kalau emang ada orang yang mean to be-nya emang menjadi sesuatu, mau sekeras apapun, Pasti ada ketemu. pasti akan ada yang nolong walaupun dengan cara tidak disangka. Kenapa? Gitu. Enggak, saya pertanyaan buat suaminya Mbak. Sekarang itu suami ya. Kenapa ngejenggut? Kenapa? Karena aku mau jatuh ke jurang. Aku mau loncat ke jurang. Aku lu naik gunung Argopuro, terus aku cari mana jurang yang sulit akan Udah sampai segitu. iya, karena aku udah fed up dengan kehidupan. Terus dia emang naik gunung sama aku, tapi dia nggak tahu. Aku udah nitipin suicidal notes-nya di tasnya dia. Terus dia tahu aku kayak jatuh, dia buru-buru itu di ujung. Langsung tadi. Itu momen tuh. Nah itu dia kenapa aku suka dengan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan. Kan aku jadi belajar dari kehidupanku, dari kehidupan orang lain, dari klienku. Kita terus belajar. Makanya aku nggak berani. Siapa pakar? Aku tidak merasa aku seperti itu karena banyak sekali hal yang aku perlu pelajari jauh. Belajar ya intinya kita sharing lah ya, Iya, sharing life itu ya. dia. Makanya caranya kan juga egalitarian atau egaliter karena kita sama-sama manusia yang masih berproses juga dalam hidup. Tadi itu numerologi Mbak ya. Numerologi. Sekarang kalau kita ngobrolin tentang human design. Ya. Oke Mbak ya. Masuk ke apa? Human design. Human design. Nah, human design kan berarti pembentukan karakter manusia lah ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Bukan Peta karakter internal doang. ya. Apa? Peta internal ya. Ada potensi ya. Jadi potensi gitu. Caranya sama nggak Mbak buat ngelihatnya tuh dengan sama kayak numerologi untuk Oh human design? beda. Kalau human design biasanya kan ada tuh banyak aplikasi untuk melihat
datanya nanti dia akan tipenya seperti apa, profilnya seperti apa. Itu hitungan tanggal lahir aja. Enggak, hitungannya dia ada data analisanya sendiri. Kalau misalnya total, kan kalau di human design tuh dia butuh tambahan datanya adalah jam dan menit lahir. Juga lokasi lahirnya. Supaya lebih precise. Enggak getar mulu gitu. Gimana? Pinggiran. Oh gitu ya. Ada jam, Itu ada menentukan lokasi juga ya? sama jam. Iya, kalau numerologi kan hanya tanggal lahir. Tanggal lahir tadi. Tanggal lahir. Tapi kalau human design butuh data tambahannya adalah jam lahir dan menit juga lokasinya supaya lebih precise. Oke. Gitu. Ini bisa Bisa nggak? langsung di kita. Boleh. Ini, Boleh, Mbak. Tadi udah tuh tanggal lahir. Tanggal- Kevin dulu aja nih. sekarang, Kevin. ini ya? Lokasi ya? Lokasi sama jamnya. Lokasi sama jam. Nah, ya, Jam boleh. saya itu jam 6 pagi, Mbak. Jam 6.18 pagi. Itu yang dibutuhin datanya apa lagi, Mbak? Selain jam lahir ya tadi. Jam lahir. Ya, Udah jam ya? lahir Cukup dan ya? lokasi. Lokasi lahir gua kota saya maksudnya di Depok. Kalau human design ini secara Kevin ya? apa namanya? Sorry, Mbak, ini Ini apa ditunjukin ke publik nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa ya? Nggak, bukan ada nggak rahasia. apa-apa, boleh Nggak aja. apa-apa. Tapi mungkin kan boleh nggak detail kan? Oke. Iya, Oke. enggak. Kan ini garis besarnya. Iya, Bisa. iya. Gimana, Mbak? Jadi kalau ini kan human design ini dia sistemnya itu gabungan dari kabbalistik, I Ching, sama ada beberapa elemen lain. Jadi dia lebih complicated daripada numerologi yang dari nama dan tanggal lahir. Oke. Nah ini tuh ada kan sistem ya. Nah ini tuh dibilangnya tuh cakra. Nah Oh, cakra. di sini cakra-cakra ini akan membentuk energi dan ini akan menjadikan datanya adalah tipenya Mas Kevin ini proyektor dibilangnya. Proyektor tipikal yang Ya, memang proyek lu. Nyala dulu. Nah, proyektor ini ada punya ciri khasnya adalah dia sulit bekerja untuk 9 to 5. Nah, lu. Badannya tuh kayak tidak terbiasa untuk bisa bekerja 9 to 5. 9 to 5 atau kerja paling maksimal tuh mungkin nggak sampai 12 jam 10 jam tuh agak sulit badannya. Oh, agak sulit badan. Secara badan apakah begitu? Begitu. Nggak cocok lu kerja 9 to 5. Iya, Iya, kerja iya, 9 to 5 begitu. tapi pernah bekerja. Pernah bekerja. Ah, gimana rasanya? Kadang sampai malam juga pernah. Pagi ketemu pagi. Pagi ketemu pagi. Nggak pulang. Emang jarang pulang ya. Iya sih kadang suka gini banget. Badannya Iya, sakit badan dan itu, tau-tau ya burn out kan? Iya. Ya, karena emang tidak cocok by design secara energi badannya tidak bisa tidak bisa situ mengikuti ya. untuk kalau yang 9 to 5 itu lebih ke generator, tipe yang generator atau Generator. manifesting generator. Hmm. Tapi kalau proyektor lebih dia yang kalau dibilang tuh kayak marketing kalau dalam perusahaan atau yang penting ya flexibility. Lu tuh cocok Hmm. kayak Iya, gitu. syuting saya syuting itu dari jam 10 sampai jam 1 Iya, gitu. tapi kan. dia energinya harus efisien. Jadi jam sekian sampai jam sekian efektif dan efisien tuh harus jadi guiding utamanya. Oh, iya, Efektif benar. dan Kayak misalnya efisien. cuman oke nih cuma 3 jam itu dipusatkan dan itu nggak akan kemana-mana fokusnya. Fokusnya situ Kalau ya. kelamaan pasti akan Wah, Nggak efisien. Iya, Iya. nggak efisien tuh. dan nggak nyambung juga pasti biasanya akan kemana-mana akan cari Tapi lu pelarian kapan kemana. nyambung ya? Lu Emang nggak nyambung mulu gue. Kalau ngomongin orang nyambung. Nyambung. Kalau itu nyambung. Pakai kode aja udah nyambung. lu aja doyan. Wah, iya. Gitu. Iya. Oh itu Mas Kevin Secara ya? ya Secara kalau ini, proyektor kalau ya tipenya sebutannya, proyektor. proyektor, Kan ya. ada beberapa tipe yang lain. Ada Ada mau tanya proyektor. nggak? Berarti kalau situ cocok itu kerja apa tuh, Mbak? Kalau kayak gitu. Kalau 9 to 5 nggak Iya, cocok? kalau kendala Nah, biasanya ini- Gali ke potensinya gimana Iya, tuh gali Mbak? potensinya gimana Kevin tuh? nih. Nih, biasanya kalau aku klienku yang memang mau cari tahu dirinya potensi diri tapi dari human design kita kulik ini angkanya kan banyak nih. Kita kulik dulu sejauh ini apa yang dia ingin yang suka. lebih mana nih Karena arahnya harus gitu. dijelasin dulu sebanyak ini. Oh, banyak Tapi banget. Iya, iya. kalau memang misalnya secara garis besarnya, kalau proyektor yang memang dia tidak menjadi beban. Karena proyektor itu akan selalu tujuan akhirnya adalah dia ingin menyenangkan orang lain, Wah. tapi lupa menyenangkan diri sendiri. Tuh, Iya lu lagi. banget tuh. Iya lagi. banget tuh. Iya, lu banget tuh. Iya, kok bisa ya? Bener ya, Mbak? Tahu ya Mbak. Tahu, punya ilmu ya. Iya, bener kemudian Oh, iya, iya, belajar. iya, belajar. Ada belajar itu. Iya, iya, itu bener banget tuh. Iya, Bener iya. kan? Lu banget Itu tuh. itu gue banget. Wah, bahaya nih. Iya, itu. Kalau denger bayar lu. Pasirnya lu. Mbak nomor rekening kirim aja, Mbak. Pulang naik kereta dong. Iya. Berarti lu ada kerjaan yang memang fleksibel Mbak ya. Terus Iya. apa namanya? Yang Menyenangkan fleksibel, buat lu gitu Iya, kan. karena sepertinya kan artistik. Statistik Iya. lu entertainment. Nah, cuman ini kan kalau di cakra nih, kalau ini cakra yang ketiga namanya truth atau cakra tenggorokan. Truth. Ya, dia bisa Tenggorokan, mengatakan atau komunikasi dan manifestasinya bagus. Jadi dia kalau marah
ngomong langsung. Nggak suka ngomong Iya benar, langsung. dia banget tuh emang. Iya. Langsung nyeplos-ceplos orangnya mah. Langsung ngomong karena dia berani dan punya power. Nah, Karena kalau lak-lakan lu gede. kalau human design ada yang angka ini ada power internal. Tapi kalau yang tidak ada angkanya dia powernya dari eksternal atau dipengaruhi sama lingkungan. Gitu. Satu lagi mungkin yang jadi. Nah, rapi nggak tuh, Mbak? Ini cakranya tuh ego. Ini emang ego ini self drive biasanya. Biasanya dia kalau ada uangnya baru bisa bekerja. Wah, Mas Tom. Ada uangnya dan yang berbau material. Tapi itu jadi penyemangatnya. Jadi penyemangat, benar-benar penyemangat. Itu makanya bukan lu doang deh. Iya, semua orang ya. Nah, biasanya yang kayak gini ada angkanya, itu tekanannya internalnya, pokoknya gue harus lebih kuat gitu. ya, Mbak. Daripada yang lingkungan kayak misalnya ibunya, ayo cepetan kerja, dia nggak mau kerja nggak mau. Dari dalamnya. Oke nih, Bagus lu, bisnis lu jalan berarti otak lu otak duit. Tapi kan bagus ya, Ya, bagus. kalau biar dia sering syuting kasih duit, Iya, gitu iya. ya. Kayak kucing ya. Iya, benar. Kasih ikan gitu. Nggak ada syuting, nyopet. Ya. Nggak jadi kriminal. Gitu. Kan tuh, lu ketahuan tuh berarti Iya, udah dong. kelihatan tuh dari Mbak Diana baca, lu tahu. Nanti jangan lupa di transfer ya. Oh iya benar. Bener. Bisa gua hari ini. Iya iya. Nah, oke Mbak, nih sekarang saya juga mau nanya tentang ini Mbak. Jadi saya juga punya teman artis. Ah iya, teman artis nih, teman artis Jadi, kita nih kebetulan. namanya Aldi Maldini. Ini ex personel Kobo Junior, sekarang ganti nama jadi TBA nama boy bandnya. Nah, Aldi Maldini ini lagi kesandung kasus nih Mbak nih. Maksudnya dia lagi suka lagi rame tuh karena dia menipu orang. Kasus penipuan. Penipuan orang. Dia jadi bikin acara dinner gitu sama orang, meet and greet atau dinner gitu, tapi harus berbayar. Duitnya udah ditransfer, udah dibayar sama Aldi, Meet and greet-nya nggak ada? nggak diadain. Nah, dia lagi kasusnya. Saya mau nanya gini, itu kan kita punya tanggal lahirnya nih. Karena kan memang kan biodata artis kan banyak kita bisa lihat di Wikipedia. Itu bisa dilihat ya dari numerologi Aldi Maldini ini, emang dia karakternya orangnya ini emang suka yang menipu gitu atau gimana sih Mbak? Akan arahnya tuh arahnya gitu maksudnya ya. akan menjalani Dia hidupnya yang punya ini. akan takdirnya dia akan Takdirnya begini. menipu orang atau gimana sih Mbak? Bisa nggak sih? Kalau Atau itu ada- aku tidak bisa lihatnya dari numerologi, tapi bisa lihatnya dari astrologi. Kalau misalnya dia memang ada bakat menipu atau tidak, atau ada bakat kriminalnya atau tidak. Tapi kalau secara numerologi, kan ketika kita hitung nih tadi Aldi tanggal ini lahirnya, tanggal 14 April 2000. ya, hampir sama dengan Mas Gio. Cuma bedanya bisa jadi konfigurasi dari human design-nya juga beda. Nah, tadi perhatikan ya, kan walaupun sama nih angka Iya, angkanya sama. numerologinya, tapi beda kan sikapnya. Benar. Nah, bisa jadi Bisa pelajaran. nipu orang nih. Bukan bisa. Padahal Angka lu sama, kembali lagi tapi ke beda. pilihan. Nah, Mas Gio ada pilihan untuk nggak usah lah, nggak berani nipu orang, enggak lah takut. Tapi kalau itu ya mumpung kan dia punya kemampuan untuk memanipulasi dengan fansnya Betul. yang memang punya fanatik. Apakah Mas Gio kalau punya kesempatan yang sama tidak melakukan hal yang sama? Belum tentu. Betul. Kembali lagi kan orang ada perjalanan hidupnya. Dia masih terlalu muda untuk dilabeli hal itu. Dia lagi perjalanan hidup masih 20-an. Masih 20-ish. Masih muda ya. Iya. Anggaplah memang dia salah, ya betul dia memang salah. Tapi apakah kita layak untuk melabeli dia kriminal atau apapun ya belum tentu. Kita nggak tahu background story-nya apa. Bisa tadi punya trauma yang kayak tadi dibilang. Iya, karena mungkin kan gaya hidup tadinya Iya, bener. sukses waktu kecil. Apakah kita kalau kecilnya bergelimang harta ketika sudah dewasa nggak punya teman-teman kita lebih kaya, tiba-tiba kita setuju akan gitu ya. itu sendiri. Dia masih ingin menjadi mungkin dia masih ingin gaya hidupnya seperti yang dulu, Iya, tapi iya. kenyataan hari ini belum tentu Belum sama juga kan, belum tentu. mendukung ya, Iya, semesta tidak. mendukung. Iya, Iya. dia sulit untuk dealing sama kenyataan saat ini. Maka dia melakukan hal-hal yang negatif Iya, itu. ditambah lagi bisa jadi ada lahan empuk untuk dia melakukan hal itu. Oh, iya. Kalau nggak ada kan nggak mungkin dia Kesempatan, melakukan hal ya. itu. Iya, dia tahu ada yang fanatik, ada yang cinta buta dengan Betul. dia. Karena ada kesempatannya dia melakukan. Kalau nggak ada ya belum tentu juga. Bisa dirubah tapi Mbak ya, maksudnya itu karakter. Semuanya bisa. Kembali ke bagaimana orangnya atau memang dia merasa sebenarnya tujuan dia tuh bukan itu awalnya, tapi mungkin ada hal yang lain yang kita juga nggak tahu. Berarti dia salah Salah pergaulan. salah langkah, Iya. maksudnya. Salah langkah, ya. Iya, Kalau maksud- sampai menipu betul itu salah. Salah. Kita juga nggak bisa membenarkan. Tapi apakah kenapanya ya kan aku nggak tahu dia melakukan hal apa. Tapi yang aku lihatnya secara umum aja ya, secara awam gitu. Iya. Kan dari boy band yang
teman-teman berempat gitu, iya, yang satu berempat. sukses, yang ini kemana, Betul. dia kan nggak tahu dia Iya. kemana. Tenggelam itu. Iya, tapi apakah dealing dengan ego seperti itu mudah? Pasti susah. Itu dia. menerima itu. Mungkin dia tetap pengen punya stage-nya tersendiri, tapi situasinya kan beda. Akhirnya ya itu salah langkah tadi. Iya. Ya. Ya, anggaplah itu pelajaran hidupnya. Karena angka 11 tadi kan sebenarnya intuisinya sebenarnya nggak pengen, tapi mumpung ada nih kapan lagi gitu. Ya kan lagi rebel. Kesempatan tadi Iya. karena ada kesempatan gitu. Waspadalah. Itu dia. Mana api. Mana api jangan. Balik lagi semuanya tergantung willingness dari orang individunya. Mau atau tidak. Nah, misalkan nih Mbak, contoh nih ya, Kevin punya contoh nih, gimana Kevin? Misalnya saya sebagai Aldi nih ya. Berarti Mbak bisa nggak nih mengarahkan misalnya gitu, mengarahkan saya untuk ke hal yang lebih baik gitu. Bisa gitu Mbak? Sebagai Emang. coach gitu, gimana Saya mau. Iya. Pertanyaannya, emang mau? Kalau orangnya mau, dia akan keluar sendiri jalan. Oh gitu. Dari Tinggal orang mau lagi atau ya. tidak, iya. Iya. Kalau mau akan selalu keluar lagi jalan. Pilihannya akan selalu tinggal mau atau tidak. Oke, ini kalau misalnya nih saya Aldi, terus saya bilang saya mau nih Mbak diarahin sama Mbak nih. Nah itu seperti apa tuh coachnya? Kita mulai dulu. Kita cari tahu dulu aja dari human design-nya, dari namanya. Nanti kita lihat dulu nih, kamu merasa ada kesulitan di mana? Iya, misalnya kayak emang susah sih buat dealing sama ego karena yang lain tuh pada sukses kok gue enggak. Nah itu kan ada kemarahan. Berarti kita beresin dulu kemarahannya. Kita mulai dari situ. Iya, kita lihat di angka segini misalnya kayak tadi Mas Kevin kan profilnya 6/3. 6/3 secara human design itu punya 3 stage dalam kehidupan. Jadi dari 0 sampai 30 itu first stage, dia tuh masih eksperimental, nyobain sana sini. 30 sampai 50 lagi fase on the roof, dibilangnya tuh lagi perlu belajar. Dulunya pernah salah nih. Nih gue nggak boleh ngulang nih. Dari 30 sampai 50. Iya, nanti baru setelah 50-nya baru bisa menjadi seorang role model. Nah, yang tadi. 50. 60. Iya. Udah 60. Iya, makanya tadi emperor. Iya benar. Ini kan tadi gambarnya kan orang kakek-kakek tua. Iya. Udah kakek apa yang punya KFC aja umur 60. Iya bisa jadi, iya. Dia itu Kolonel dulu- Sanders, iya. Kolonel Sanders. Kalau Mas Sander tuh umur 60 baru Dia sukses. baru diakui kan Iya, makanannya. iya. Iya, makanya tunggu tua dulu. 60 tahun belum main di musola tuh. Nah, siapa tahu Aldi kayak gitu. Makanya kita lihat dulu petanya. Pertama dia sudah bilang mau, yang kedua kita buka lagi petanya. Sejauh mana dia mau memulai dari yang mana yang menurut dia tidak menyulitkan hidupnya. Dari dia mau membuka satu pintu akan terbuka pintu-pintu yang lain. Tapi memulainya dari mana itu adalah pilihan. Pilihan orangnya ya. Dan sebagai coach untuk kita kan teman sebaya, kita melihat Jadi bukan siapa yang nyuruh tapi bagaimana kehendaknya dia. Dan aku memfasilitasi hal itu. Jadi sebenarnya coach itu fasilitator. Fasilitator ya, bukan Fasilitator yang, perubahan. Bukan yang memaksa untuk Apalagi nyuruh pintu ini pintu iya, ini bukan gitu. enggak, itu adalah kehendaknya dia. Iya mengarah. Gitu. Fasilitator. Enak. Jadi kita banyak tahu Iya, ya, tahu ya. tentang human design, numerologi, gitu. Kita tahu deh, belajar Tahu, juga nih. terus kita begini. terarah, maksudnya Benar. kita harus seperti apa nih? Apa yang gua pilih, apa yang gua ambil, perubahan kita diri harus kita. lebih ini ya. Benar, perubahan diri kita tuh harus Benar. arahnya yang kebaikannya gimana yang harus kita lakuin, benar. Kan tadi secara general aja ya, highlights-nya aja. Jadi kalau lebih aja. dalam ya. Kalau dalam, Bisa nah, dalam. gimana Mbak caranya Iya. kalau ada mungkin ya Oh, iya, iya. kalau yang Khusus mau nih. untuk nanya-nanya lah kayak gini, lebih deep ya, yes. tentang dirinya Iya, sendiri. Ya. Gimana Mbak? Nanti bisa DM aja ke bersama Diana Razali di Instagram atau dihubungi di nomor yang tertera. Boleh tuh ya, ntar di follow tuh. Di follow, nanti di Nomornya DM juga aja. ada Ada di Instagram. Itu bisa by telepon juga nggak sih misalnya? Mbak, Kalau buat telepon coaching gitu. untuk coach tuh aku tidak saja sih, Ketemu tapi gitu, lebih ya. online bisa. Oh, online. Gmeet atau Zoom bisa. Karena aku butuh data mimik muka untuk gitu, Mbak? validasi itu. Karena suara kan suara tuh agak sulit buatku. Jadi kalau mata itu butuh mata, mimik muka dari sistem syaraf di muka itu aku butuh data itu dari situ. faktor pendukung untuk ngelihat Iya, juga ya. karena kan kita melihat apakah dia kenapa-kenapanya kan bisa dari matanya. Karena kan kalau dari suara kita nggak tahu. Oke, nah buat Bro Ensis tuh kalau mau buat Bro Ensis kalau Yang mau tahu ya, yang mau mau share lebih dalam deh. ngulik gali diri Ngulik, potensinya iya. dah. Tuh. Ya itu bisa langsung deh ke Mbak Diana Razali ya. Oke,
Kayak udah panjang ya? Udah panjang ya. Obrolan kita ya? Udah Boleh, dulu kali ya? terakhir deh. Kita dengerin quote of the day dari seorang Diana Razal. Siap, selalu. Aku pernah dengar ada orang yang membenci dirinya. Pada akhirnya kita belajar dari kesalahan, makanya kita tidak perlu membenci sesuatu karena bisa jadi kita perlu belajar dari hal itu. Luar biasa. Boleh benci Baik lu dari berlebihan. kesalahan. Ya belajar aja, belajar. kan tapi benci juga nggak apa-apa. Benci nggak apa-apa. Pada akhirnya benci kan ada emosi yang memang lagi ada. Tapi setelah itu kita pelajari. Aku juga dulu pembenci kok. Baru pembenci. Yes, sama. Tapi akhirnya belajar itu. Iya, terus belajar. Karena percuma mau membenci juga Tuhan nggak akan kasih tiba-tiba uang semiliar kan? Betul. Bener juga itu. Setuju. Lu mau ada quote udah deh? Nggak ada. Kos dong Ki Sewu apa? Ki merana sewu karena dia merana karena duitnya tinggal sewu di dalam. Kamera gue yang mana? Kameranya quote of the day dari Quote of the day dari Kim Ranasimu karena dia tinggal saya ya. Gue nyiapin aja. Gue lupa lagi tadi udah ada. Tadi udah ada lagi gue hilang tiba-tiba. Hilang ya? Nggak usah deh. Langsung drop ya lah. Langsung drop. Ya, quote of the day. Ya quote of the day nih. Don't judge a book from a cover karena gudang garam aja isinya rokok bukan garam. Wah. Luar biasa sekali. Oh jangan melihat sesuatu dari book from a cover karena gudang garam aja isinya Bukan rokok bukan garam kan? Iya, padahal gudang garam. Padahal gudang garam tapi isinya rokok. Isinya rokok. Bukan garam. Bukan garam. Iya. Harusnya kan gudang garam isinya garam. Don't judge a book from a cover. Ayo. Kita langsung closing aja. Mbak, berarti makasih banyak ya. Terima kasih Iya. banyak Mbak. Kita banyak banget ilmu yang diserap Menyempatkan nih. waktunya. Bu Ensis, Terima kasih juga ya. waktunya. Nah, oke, kalau gitu jangan lupa Jangan lupa. di subscribe, Benar, di ditonton. subscribe, di like, di share, and di komen. Di channel apa, Sob? Di channel XY Zone TV. Oh. Dan itu nggak cuma ada Tongsis doang nih. Ada apaan aja sih di Ada situ? juga namanya tuh yang buat pecinta-pecinta game nih. Namanya tuh Game Wave. Game Web. Game Benar, Wave. Oke. Tuh. Terus Di ada situ tuh buat pecinta-pecinta game tuh Benar, ada di situ. buat gamer ya. Iya, terus ada apa lagi? Oh, di situ gue nih. Iya. Oh, lu lempar ke gue. Terus aja dong. Terus juga ada namanya konten Runway Gossip. Runway Itu Gossip. adalah tongkrongan anak Gen Z yang ngomongin pasti ujungnya gosip juga, tapi yang seru. Iya, yang lagi hit sekarang. Ya, oke. Gitu. Yang pasti nonton Tongsis deh. Tongsis deh. Karena ada episode Mbak Diana Mbak Diana nih. Razali. Oke. Kalau begitu kita pamit. Saya Kevin Giovanni. Saya Giovanni Kevin. Kita dari Studio X Menteng pamit juga bersama Mbak Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tongsis, tongkrongan eksis. Iya lagi. Iya lagi.